bagaimana penampilannya. Saya punya pengalaman banyak, saya buka nggak apa-apa juga di sini. Ada orang yang berjalan gini mau dikasih kursi, wah ampun, mungkin dikasih kursi dibilang pulau malah kesalahan kondisi kan menunjukkan enggak kita ini menghadap Allah tapi tidak kelihatan kan. Jadi kadang adab kita ini kurang beradab, kurang tata krama, kurang sopan santun. Itu yang menurut saya perlu kita kritisi, kita sambil introspeksi. Mungkin apa yang saya sampaikan ini ada berlawanan, tetapi didengarkan sampai terakhir nanti jadi kita bisa lebih memahami. Intisannya tetap kita suruh berdoa. Jadi bukan saya menekankan, wah kalau kita berdoa mentang-mentang tidak, tetapi paling tidak kita tahu tata krama adabnya. Kita ini mohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya buka dengan bagaimana kita lihat adab permohonan seorang nabi dari nabi-nabi, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Yang kita tahu kan sejarah beliau badannya sehat, punya anak banyak, punya harta, ladang, segala macam, semua serta makmur. Subhanallah, singkat cerita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh anaknya meninggal, seluruh hartanya habis, ternak, kebun semua habis. Apa permohonannya, mintanya itu apa? Kalau kita Allah salah opo, kenai piye, kok sudah tidak karu-karuan kan? Tapi lihat adabnya, tata kromonya, mintanya, sopan santunnya sama Allah. Dia bilang wa ayyub idna rabbahu, dan sesungguhnya ingatlah ketika Nabi Ayub alaihissalam berdoa mohon kepada Allah. Dia bilang apa? Ani masal yadurru, ya Allah saya ditimpa, disentuh kesulitan. Wa anta arhamur rahimin, sedang Kau adalah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bukan ngomong ya Allah harta saya habis, sakit, habis semua jadi miskin, enggak. Tapi dia bilangnya ya Allah andi masanya dulu saya ditimpa kesulitan. Wa anta arhamur rahimin. Mungkin ada bilang itu kan nabi maksum. Justru nabi yang maksum aja misi beradab. Kok kita tidak punya amal kakek dosa orang beradab? Itu yang kadang-kadang kita ini sadar atau tidak, kita ini minta sama Allah, tetapi bukan sebagai peminta yang baik, perintah. Kalau di dalam ilmu bahasa Arab balaghah, doa itu perintah kepada Allah memang, tetapi karena minta dari orang yang bawa pada yang tinggi, nampaknya jadi berdoa doa permohonan. Dan apa juga bahwa yang demikian ini teladan contoh buat kita. Apa selanjutnya Allah berfirman, fastajabna lahu, lalu Allah memperkenankan doanya. Itu doa. Jadi bukan ya Allah berilah gini begini, tapi sudah doa. Ungkapannya yang berbeda. Apa? Fakashafna ma bihi durin. Allah memperkenankan seruannya dan Allah melenyapkan kesulitan penyakitnya. Allah kan sudah paham. Ini maksudnya dulu kesulitan yang dibilang kesulitan itu Allah kan sudah tahu, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa atainahu ahlahu, lalu Allah memberi kepada Nabi Ayub dikembalikan, bukan yang hidup mati lagi, apa yang sudah mati hidup lagi tidak, tetapi Allah mengembalikan dia punya anak lagi, punya ternak lagi, punya harta lagi sampai kembali. Dan di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa billahum rahmatan min indina, bahwa yang demikian ini Allah mengijabahi doanya, memberi kepada mereka balasan lagi. Itu apa? Sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dari sisi Allah. Dan apa? Wa dzikra lil abidin, untuk menjadi peringatan bagi semua orang yang menyembah Allah. Kita kan menyembah Allah, ini peringatan buat kita. Terus seperti ini loh adabnya. Jadi saya bilang, apa yang saya sampaikan ini mungkin sekilas kok terlihat berlawanan, tetapi tidak, justru kaca buat kita. Mereka berdoa ungkapannya sampai seperti ini. Kita lihat juga di dalam ayat suci Al-Quran, nabi yang lain, yaitu Nabi Zakaria, menikah, sudah usianya tua, tidak punya anak.
Kalau kita kan ke dokter kandungan, periksa sana, wah dokter sana punya anak, sudah tidak berdoa, ke sana semua. Nanti beli apa itu kurma apa katanya punya anak. Ya mungkin berdoa, tapi diresan hati belum. Itu yang kadang kita keliru bukan keliru, kurang tepat. Saya tidak mengatakan salah, maaf saya ralat ya, kurang tepat. Kita ini kalau tanyai yang masih sembuh sama Allah, tapi kita ini kalau nggak ke dokter itu saya nggak minum ini nggak baik, manjurnya ini bismillah. Tetapi nomor berapa Allah ini? Apa Nabi Zakaria? Di situ dia mengatakan ungkapan doanya yang pakai adab, pakai tata krama. Qala rabbi inni wahanal atmu minni. Ya Allah, sesungguhnya tulangku sudah lemah. Wasta'al ra'su syaiban, dan kepalaku ini menyala, sudah ditubuyuban. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiya. Ini yang sangat dasar. Dia mengatakan apa? Dan aku belum pernah kecewa mohon doa pada Allah. Ini kita ini kalau minta supaya istikharah aja 3 kali nggak dijawab itu kalau sudah putus asa, mesti istikharah. Ini tahunan, bukan seminggu, bertahun-tahun doa. Tidak dijabahi, bukan tidak, belum. Sampai mengatakan tulang saya sudah rapuh seperti ini, kepala saya sudah, rambutnya sudah berubah, tapi dia mengatakan walam akum bidu'a rabbi syaqiya. Tetapi saya tidak kecewa berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimohon oleh Nabi Zakaria bukan rizki, bukan kesehatan anak. Buat apa? Mewarisi hartanya, bukan meneruskan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengijabahi. Ini diantara adab-adab tata kramanya, kalimat-kalimat yang digunakan oleh para anbiya ini kalimat-kalimat yang menunjukkan bagaimana keteguhan, keyakinan, keikhlasan mereka saat mengungkapkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua teladan buat kita umat Nabi Muhammad SAW. Termasuk juga doa-doa dikaji dari Nabi SAW yang tadi dibaca oleh Habib Jamal selesai sholat, itu doa dari Nabi. Kita kan perlu tahu juga, nanti di akhir saya sebutkan juga ya. Terus apa? Termasuk adab tata kramanya kita dalam berdoa kepada Allah ini bukan fisik ya. Kalau fisik itu jelas yang lebih baik menghadap kiblat, yang lebih baik dalam keadaan berwudu, yang lebih baik yang cocok. Kan ada yang mau angkat tangan, tidak mau angkat tangan silahkan, terserah, mau gini juga boleh. Tetapi yang kita yakini mengangkat tangan, menunjukkan. Kalau Anda lihat di Google buka orang berdoa, gambarnya pastikan khusyuk. Terbuka apa tertutup, sudah terbuka apa tertutup terserah. Yang penting kekhusyukan hati kita, minta menunjukkan kerendahan dirian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kunci berikutnya? Yaitu sabar. Sabar diantaranya Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 128, ungkapan dikutip dari ungkapan Nabi Musa alaihissalam, wa qala Musa liqaumi ista'inu billahi wasbiru. Baik itu saat Nabi Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Di ayat yang lain surat Al-Baqarah ayat 45 Allah juga berfirman wasta'inu bisabri wassalah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan apa? Sabar dan mendirikan sholat. Tapi Allah di akhir ayat itu mengatakan bahwa inna lakabiratun illa 'alal khashiyin. Tetapi yang demikian tadi ini, sabar sama sholat ini mudah diucapkan tapi sulit dipraktekkan, berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengenai sabar ini, Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda dalam hadisnya, Rasulullah bersabda, yustajab li ahadikum ma lam ya'jil, bahwa doa yang kamu mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan diijabahi selama kamu tidak buru-buru
tidak susu. Terus sahabat bertanya, apa ukurannya buru-buru atau tidak? Rasulullah di situ menyebutkan da'utu falam yustajabu li, yaitu orang yang termasuk buru-buru, seseorang yang berdoa dan dia mengatakan saya sudah berdoa tapi belum dijabai. Itu juga menunjukkan kurang sabar. Ukurannya berapa? Anda kalau tadi disampaikan Nabi Zakaria sama Nabi Ayub putus asa kita ya. Nabi Ayub itu riwayat menyebutkan sakitnya, ada riwayat menyebutkan 18 tahun. Ada juga riwayat menyebutkan 7 tahun. Allah alam, saya yang 18 tahun ya. Anaknya sudah meninggal, semua sudah habis, tinggal sama istrinya. Istrinya lama-lama kan dia nyeletuk. Mungkin meladeni lama-lama sudah tidak sabar juga kan, bilang kamu ini kan nabi, kok minta doa biar sembuh. Apa jawaban dia? Ayub, istriku coba kamu hitung saya sehatnya berapa tahun. Dihitung sama dia, ya usia kamu sekarang ini 80, berarti saya sehatnya berapa? 70 tahun. Dia bilang, saya malu dikasih sehat 70 tahun, dikasih sehat apa sehat 70 tahun, sakit 17 tahun, sudah merengek minta sembuh, malu. Makanya doanya masanya dulu. Kita memilih itu, yuk. Anda sakit apa berdoa silahkan, tidak apa-apa, tapi adab, jangan sampai kita kalaupun tidak beradab tapi malah suul adab, itu malah yang tidak benar. Nabi Zakaria puluhan tahun, jadi kalau dilihat sabarnya itu mana berapa? Insya Allah doa seseorang tidak hilang. Ijabah bisa bentuk lain dan bisa juga untuk masa depan yang akan datang. Tetapi semua insya Allah ada manfaatnya, jadi tidak ada hilang. Dan itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya apa? Yang termasuk penting juga apa? Yaitu yakin. Sering banyak orang itu salah. Kalau Anda bilang Anda minta doa sama orang itu boleh, bagus. Lebih banyak orang silakan. Bahkan Sayyidina Umar, sahabat-sahabat kalau ada anak kecil minta doa sama anak kecil. Kenapa? Anak kecil mustajab. Anak kecil tidak punya dosa. Orang yang besar mau seperti apa pasti punya dosa, tidak mungkin tidak. Kita suruh minta sebanyak, tapi Anda jangan minder dulu. Terus pikir, wah kalau seperti saya nya Pak diterima. Itu yang salah. Itu yang justru yang membuat Anda ini kok, kan Allah tergantung bagaimana persangkaan kita. Kenapa kok kita suruh atau tidak? Dosanya bertobat, tetapi jangan malah wah kayak orang seperti saya ini kan percuma saya doakan dia. Tidak, Anda tetap berdoa dan Anda boleh silakan minta doa sama orang lain. Karena apa? Rasulullah SAW dan itu termasuk adab ya. Itu Anda jadi berdoanya sama ya Pak dapat ya, tapi sekarang berdoa apa? Saya begini, yang diminta masuk akal. Kalau Anda ini sekarang kerja tidak punya, mau minta beli helikopter itu kan ya namanya main-main. Tetapi kalau masih masuk akal, Anda memberi kesehatan, diberi rezeki yang banyak, begini kepentingan itu mau silahkan. Dan jangan berasa Anda wah apa mungkin, semua mungkin selama itu memang benar-benar bisa dilakukan. Apa Rasulullah bersabda, "Qulullah wa antum muqinuna bil ijabah." Mohonlah kepada Allah dan yakinlah dengan ijabah Allah. Apa? Wa'lamu anallaha la yastajib. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperkenankan doa min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan mengijabahi doa dari orang yang lalai dan main-main tadi itu. Wah cuma asal. Enggak, dia berdoa yang betul-betul berdoa. Mungkin gini, tadi yang apa yang saya sampaikan adab tata krama itu yang paling pokok. Kita ini melaksanakan itu, maaf, bukan di rombongan seperti gini ini. Depannya orang tadi saya bilang ekspresinya biar kelihatan wah sendiri. Anda sendiri malam buka sajadah, rasakan kedekatan, ngobrol, minta sama Allah. Itu yang jujur bisa melatih kita. Itu yang akan jadi mengasah, mendekatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau Anda sampai melakukan itu berarti Anda butuh betul. Kalau di sini tadi kan doa salah-salah.
Tapi kan Anda ini bisa berdoa khusyuk bahkan nangis kapan? Kalau banyak masalah. Tidak ada masalah, tidak nangis. Dinangis-nangis kan tidak bisa nangis. Kalau sudah banyak masalah, mau sholat, bangun, gampang. Masalahnya selesai. Kok bangun? Doa aja enggak. Ini yang kadang membuat kita ini kurang beradab, bertata krama dalam minta. Dan selanjutnya apa? Diharapkan juga termasuk adab tata kramanya itu apa? Yaitu antara harap dan cemas takut. Berharap doanya dikabulkan, ada kekhawatiran, boleh, normal, bahkan itu disuruh. Tetapi kalau yakin tidak diterima, itu yang tidak boleh. Apa? Di antaranya dalam surat Al-Anbiya, Allah SWT memberi gambaran orang yang berdoa mohon kepadanya. Fastajabna lahu, bahwa ini Nabi Zakaria ya. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Dan kami memperkenalkan doanya, lalu kami anugerahkan kepadanya, yakni kepada Nabi Zakaria ini Yahya. Lalu apa? Wa aslahna lahu zaujah. Dan kami jadikan istrinya mengandung. Menurut akal manusia, sudah tua mandul lagi, tapi bisa. Sebab ada, tapi doanya itu yang tetap minta gitu. Jadi kalau Anda ini doa apa namanya kayak obat, ini bukan kayak di komputer kopi di paste sini, enggak. Doa itu juga gitu. Oh kalau berdoa ini orang nggak punya anak, ya enggak. Kalau gitu tidak ada orang miskin, tidak ada orang sakit. Apa? Keyakinan yang paling pokok yang nomor satu. Dan Allah berfirman apa? Wa aslana lahu zauja innahum kanu yusari'una fil khairat. Dan mereka ini sesungguhnya mereka ini orang-orang yang selalu bersegera mengerjakan perbuatan baik. Dan apa? Ini yang termasuk ada. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka itu orang-orang yang kalau berdoa dengan harap dan cemas dan penuh khusyuk, wa kanu lana khashi'in. Dalam berdoa penuh harap akan dijabah Allah, cemas, takut, khawatir tidak dijagai, dan penuh kekhusyukan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wad'uhu, mohonlah kepada Allah khaufan wa tama'an, dengan rasa takut tidak diterima dan harapan dikabulkan. Ayat-ayat yang lain juga Allah berfirman, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Mohonlah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Merendah diri, suara yang lembut. Inti sarinya itu suara apa namanya, merendah diri. Ini saya waktunya kok sudah habis, jadi saya potong dulu sebentar gini. Inti sari doa itu apa? Kenapa kok doa itu dikatakan oleh Rasulullah mukhir ibadah? Inti sari doa, inti sari ibadah, otaknya ibadah. Nomor satu, menunjukkan kita ini bodoh, lemah, miskin, tersesat. Sementara Allah yang memberi kita kesehatan, memberi nyawa, memberi rezeki, makan, minum, itu di Allah. Keyakinan itu yang harus ada. Tanpa keyakinan itu, permohonan kita ini akan beda. Tadi saya bilang minum obat, Anda baca bismillah, tapi Anda lebih mengandalkan obatnya daripada doanya. Itu yang salah. Wah, saya kalau nggak sama operasi sama dokter itu nggak baik. Ini dokter itu Tuhan. Kadang dokternya ya kemaki kan. Oh beres, contoh lagi lah, minum ini baik. Subhanallah baik. Anda tambah yakin sama dokter, nggak tambah yakin sama Allah. Kan saya menyampaikan di sini, Nabi Musa nggak pernah sakit gigi. Ditanya sama Allah, kenapa Musa sakit gigi? Singkat cerita, ini bahasa saya ya. Allah bilang, kamu ambil daun itu makan, dimakan giginya baik. Sudah lewat berapa bulan sakit, tidak pakai berdoa, ngambil daun makan, sakit tidak baik. Allah tanya, Musa kenapa sakit? Sakit apa gigi? Sudah makan daun ini loh Allah. Yang pertama dulu kamu berharap, mohon betul-betul. Yang kedua ini lebih ngandalkan godongnya daripada doanya. Kita ini kan gitu. Kita
Kita ini banyak terkelabui sama anugerah Allah, tertipu. Allah ngasih anak lewat orang tua. Tadi yang tidak punya anak bisa mungkin dengan daun, bisa dengan. Terus apakah orang daun nanti daun semua? Belum, keyakinannya yang paling pokok. Intinya mungkin sekarang gambaran gini, pedang. Kalau doa ini diumpamakan pedang, apakah semua pedang pasti bisa membelah tisu ini? Tidak, siapa yang bilang? Pedang itu bisa membelah tisu nomor satu kalau pedangnya tajam. Kalau Anda pedang kayak apa? Ini tisu, Anda taruh sini, enggak, karatan kok. Nomor dua, ada kekuatan digerakkan. Itu yang membuat ini bisa terbelah. Nomor tiga, tidak ada penghalang. Kalau ini tisu tapi di sini ada pulpen, Anda begini-gini nggak bisa, ada penghalang. Doa itu seperti itu. Doa itu nomor satu. Kalau sekarang Anda lihat, ini sekarang semuanya orang belajarnya bukan dari ustadz, dari kitab, enggak, tapi dari Google sama YouTube. Anda cari amalan untuk dari mulai mancing sampai punya anak sampai semua ada. Dan Anda lihat yang nonton ratusan ribu. Tapi kalau Anda bilang bacaan Al-Quran yang baik, ditonton yang nonton 400, 500, 600. Tapi amalan mencari asmara jodoh rumah yang nonton 400 ribu, 200 ribu, ini. Kenapa? Ini pikirnya seperti itu, di copy paste. Ya bukan gitu. Kalau seperti itu namanya sudah hanya main-main aja. Contoh, ini ada doa. Apa namanya? Ada seorang sahabat Anas bin Malik, dia hidup di masa penguasa namanya Hajjaj bin Yusuf, terkenal bengis, kejam, bunuh orang bukan satu dua ribuan. Satu kali Hajjaj bin Yusuf ini mengutus seseorang namanya Abdullah datang kepada Anas. Dia bilang, coba kamu panggil ke sini, penasaran lah gitu. Datang Abdullah bilang sama Anas, saya diperintahkan sama Hajjaj untuk manggil kamu untuk datang ke sana. Di hadapan Abdullah, utusannya Hajjaj ini, Anas bin Malik bilang apa? Ini saya tidak melihat kemuliaan dari Hajjaj ini. Dia orang yang jelek, menentang perintah Allah, orang yang mendurhakai Allah. Aku kan kaget dulu. Dia bilang, ya sudah. Tapi nanti kamu ke sana, kalau di sana jangan ngomong seperti ini tuh. Ini kecil orang nggak ada apa-apa aja dibunuh di mana-mana. Dia bilang, ya udah, berangkat. Sampai di hadapannya Hajjaj, ketemu, tanya, kamu manusia betul? Kamu dibilang persis seperti omongan tadi. Kamu orang zalim, mendurhakai Allah. Ini Abdullah, habis pasti dibunuh. Hajjaj tanya, kamu tahu nggak saya siapa? Tahu, kamu Hajjaj bin Yusuf, orang yang zalim begini. Dia bilang, kamu tahu apa yang akan saya lakukan sama kamu? Dia bilang, apa? Dia bilang, kamu akan saya bunuh dengan cara yang kejam, yang tidak ada yang. Apa jawaban Abdullah dengan mantap? Kalau saya tahu bahwa umur manusia ada di tangan kamu, saya akan nyembah kamu, tidak nyembah Ka'bah. Aja jangan berheran. Kurang ajar benar kamu, kenapa? Dia bilang, karena saya mendengar Habibie Rasulullah SAW di situ mengatakan bahwa siapa yang berdoa dengan satu ungkapan kalimat doa ini, orang tersebut akan dilindungi oleh Allah SWT dari apapun yang mencelakakannya, akan diterima hajatnya dan akan disenangi sama orang. Dan saya tadi pagi sudah baca, tidak mungkin kamu bisa bunuh saya. Ini hajat bunuh ribuan orang. Yakin seperti itu. Saya baca, apa mungkin? Tidak mungkin. Subhanallah, dilepas sama hajat. Malah hajat tanya, bacaan doanya apa? Saya bilang, saya tidak akan ngasih orang zalim seperti kamu. Tidak akan saya kasih. Kalau kamu meninggal baru saya kasih. Dilepas. Dia tidak tahu bahwa dilepas sama hajat. Sampai hajat ini suruhan anaknya bawa 200 dirham. Kalau saya kasih. Kamu datang ke dia coba minta doanya apa? Tidak dikasih. Kalau mau tahu doanya apa, nanti selesai sholat sama Habib Jamal ya. Ini kan dasar, kok yakin sampai seperti itu?
Itu sahabat, oke, saya bawa kisah yang lain biar wallahu a'lam ya. Kisah ini saya baca di kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad. Dikatakan di situ ada seorang yang terkenal baik, orang ahli ibadah, orang baik, ini begitu segala macam, yang bernama di situ bernama Muhammad bin Himyar. Singkat cerita, dia pada satu saat dia jalan di satu kebun, di jalan sedang jalan, tahu-tahu ada ular kecil bicara sama dia. Tolong saya, tolong saya. Tanya, kamu ini siapa? Saya jin begini macam, saya ini dibunuh sama orang mau dibunuh. Jadi tolong saya. Kamu dari umatnya Nabi siapa? Dia menjawab, saya dari umatnya Nabi Muhammad. Kalau gitu sudah dibuka surbannya dia, sudah masuk sini. Wah, jangan, kalau sudah diketahuan, terus gimana? Kamu buka mulut kamu, saya tak masuk di dalam perut kamu. Jadi biar betul-betul tidak dicari sama orang yang akan bunuh. Dia bilang, kalau kamu masuk ke tubuh saya, nanti kamu bunuh saya. Tidak, demi Allah, demi malaikat, demi arus penjaga, sumpah macam-macam bahwa dia, tolong pokoknya buka mulutnya, mau bersembunyi di dalam. Ini jin menyerupai ular ya, kecil, jadi jangan ada bayangkan ular piton 3 meter masuk. Terus tanya ini ceritanya gimana, sudah ke tukang sana, wallahu a'lam juga. Akhirnya singkat cerita karena dia bersumpah seperti itu masuk. Tidak lama setelah itu datang orang, kamu lihat ada ular ini, karena ini mau dibunuh dia melindungi ya dia bohong, dia bilang tidak, saya tidak lihat, pergi. Setelah sudah jelas pergi tidak ada, Muhammad bin Himyar kan bilang, ayo sekarang keluar kamu. Ular tadi bilang apa? Apa? Keluar? Kamu nggak tahu bagaimana perlawanan kakek kamu Adam antara manusia sama jin. Saya ulang, enggak. Kamu sekarang pilih 2. Saya patuk jantung kamu apa hati kamu? Dia bilang, ya Allah, kamu sudah janji sama saya. Kamu sumpah begini mana sumpah kamu? Oh, sudah tidak. Sudah kamu pokoknya pilih 2. Begini dinasehati, dikasih tugas sudah ditanggung kan tidak bisa. Sampai terakhir dia bilang, oke, saya kasih waktu sebentar. Saya mau mencari tempat untuk kuburan saya, dia bilang gitu. Tetapi saat dia turun ke bawah, Anda kan tahu orang terpepet seperti ini kan berdoa betul-betul. Dia langsung angkat tangan, dia baca ya Latif, berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Dan tidak lama di dalam kisah itu disebutkan ada yang muncul seseorang terlihat putih bagus bawa daun kecil. Terus orang itu bilang apa? Dia cerita, kamu siapa? Saya Muhammad bin Himyar, saya mau dimakan. Dimakan, suruh ngunyah daunnya. Dikunyah daunnya, ditelan. Tidak lama setelah itu perutnya sakit dan apa? Dia buang air, ternyata ular tadi itu sudah meninggal, keluar jadi potong-potongan kecil bersama kotorannya. Muhammad bin Himyar kan kaget. Tanya, kamu ini siapa? Dia dijawab, ini di kisah kisah ini disebutkan, tadi saya bilang ya, disebutkan di majlisnya Sufyan bin Uyainah di kitab Irsyadul Ibad. Dikatakan saya ini malaikat yang terbangnya di langit keempat. Sewaktu kamu berdoa tadi itu, Allah Subhanahu wa taala memberi izin kepada saya untuk menolong kamu. Dan tadi daun itu daun saya petikkan dari surga, makanya langsung bisa membunuh. Dan apa? Ada yang termasuk penting, pesan dari orang tadi ini. Pesan dari malaikat tadi ini malaikat menyerupai manusia. Jangan ada bingung nanti kayak Nabi dapat tidak, malaikat menyerupai manusia. Pesannya apa? Tetaplah kamu berbuat baik karena dapat menghindarkan dari kejahatan. Jadi orang ini kan terkenal baik. Jadi kamu tetaplah berbuat baik karena dapat menghindarkan dari kejahatan walaupun tidak dibalas, karena semua kebaikan itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini tadi sahabat, ini di kitab mungkin Anda lihat kok ada masuk akalnya. Saya bawa cerita wallahu a'lam, saya dari website ini dari gini. Cerita singkatnya aja ya. Ada seorang ibu punya anak cacat. Berobat tidak baik sampai terakhir dikatakan bahwa ini kalau mau berobat ini harus datang toko tadi Pakistan, di Karachi, di rumah sakit ini sama Profesor A, itu ahlinya penyakit ini. Karena dia orang miskin dan mampu, ya sudah
tidak ke jauh gitu. Subhanallah, ada seorang profesor mau naik pesawat, pesawatnya ditunda. Karena pesawatnya ditunda, dia penting lewat darat. Lewat darat, ini saya potong aja singkatnya. Sampai di tengah jalan, banjir tidak bisa jalan, sampai akhirnya berteduh di rumah seseorang. Rumah ini rumah siapa ya? Rumah ibu yang punya anak tadi itu. Sudah, dia berteduh di situ karena cuaca tidak memungkinkan. Lalu kan tanya ibu siapa, ini macam-macam. Dan dia bilang ya tinggal sama-sama, Bu, ini sama anak. Siapa ini? Ini anak saya. Ya, Anda ini siapa? Saya profesor ini. Subhanallah, dia bilang, oh ternyata bukan ibu itu yang bokong anaknya ke Karachi, profesornya yang didatangkan sama Allah ke tempat ibu. Kenapa? Doa. Ini website tidak bisa dilacak bener apa enggak. Saya bawa yang saya ketemu orangnya. Ada seseorang cuci darah seminggu 2 kali. Ini katanya, saya lihat bener. Seminggu cuci darah 2 kali. Itu logika, enggak cuci apa? 12. Dokter bilang, kan terus datang konsultasi. Dia bilang ini enggak ada Pak. Ya sudah, ini satu-satunya ya sudah seminggu 2 kali, nanti lama-lama 3 kali, lama-lama 4 kali Pak. Teman saya bilang ada. Tidak ada Pak obatnya, ada. Dokternya bilang kalau Anda bilang ada, ya berarti itu dari Allah. Iya dari Allah. Berdoa, minta, tapi memang pakai jamu, pakai itu sudah. Itu tadi ada sebab-sebab. Hidup 2 tahun tidak cuci darah sama sekali. Kalau tadi saya bilang sahabat Anas bin Malik itu kan sahabat. Ini tadi ulo, mosok ulo. Pakistan opo yo. Ini di sini 2 tahun tidak cuci darah, tidak percaya. Apa? Doa, yakin, mantep. Satu lagi, ini bukan di sini. Teman saya jalan dakwah, subhanallah, sampai satu tempat macet, tidak bisa jalan mobilnya. Oh, aku dibongkar ini tidak bisa, bensin ditambah tidak bisa, diapa-apakan tidak bisa. Dia lihat kok ada lampu, ternyata itu dekat rumah sakit. Ini apa namanya sepi loh, bukan lama bisa karena dekat rumah sakit dia berhenti. Dan daripada di situ kan berhenti di rumah sakit kayak di musolanya gitu. Udah mobilnya ditutup orang, tidak bisa manggil orang bengkel, tidak jalan. Di waktu teman saya tadi itu dia Ustaz itu di rumah sakit di musola rumah sakit nunggu, tuh teriak-teriak orang. Opa, nangis. Ini ada apa orang nangis? Ya dia orang baik biasanya datang tanya kenapa ini? Dibilang ini loh bapak saya kata nazar. Jadi ada bapak yang posisi kamarnya itu dekat sama musola ini dalam keadaan sakratul maut, anaknya teriak-teriak, ibunya nangis-nangis terus geger melarang. Teman saya bilang kamu jangan gitu, malah kamu sekarang ini berdoa, nangis ya nangis tapi gak usah histeris teriak-teriak, tidak usah. Kamu berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu mau baca yasin, kamu baca yasin ya sudah. Kamu baca la ilaha illallah, membaca Allah, membaca istighfar. Jangan teriak-teriak gitu, ini orang mau meninggal dan malah gini. Singkat cerita, subhanallah, tidak nangis ya, bapak itu meninggal betul. Sudah meninggal, ya sudah, terus dia tinggal. Ini orang siapa yang tidak tahu kok. Kembali ke musola kan, coba dicoba mobilnya bapak itu meninggal, jelek buruk. Coba putar rumah sakit pakai ini muruk, mati lagi muruk. Apa keyakinan kita? Ini bapak orang baik, senang sama ulama, senang sama orang-orang soleh. Meninggal walaupun yang ngedeknya keluarga, ya ada yang datang. Nah kita ini senangnya sama siapa? Penyanyi. Sing seneng keroncong wajina, sing seneng ini, ya nanti mau mati ya ini itu. Kenapa? Di hatinya. Dan tadi Pak ada keyakinan. Intisari dari doa itu juga seperti itu, makanya sampai dikatakan bahwa doa itu apa namanya mau beribadah. Jangan berpikir itu memang butuh sabar.
Dan tadi kan saya bilang mungkin kelihatan berlawanan. Kalau Anda mungkin terus dengar Nabi Ayub bertahun-tahun ini, terus Anda jangan putus asa, jangan. Itu justru permainan setan membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tetap mohon, kita tetap bersabar, dan yang tak kalah penting apa? Bahwa kita ini juga tetap berikhtiar. Tetapi ikhtiar itu nomor 2, sedang nomor 1 tetap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat termasuk intisari dari adab, kekhusukan hati, keyakinan kita, tadarruk, merendah. Tadi kan saya bilang, orang-orang itu, maaf ya saya ulangi lagi ya, orang-orang yang miskin itu justru dia penampilannya dibuat rusuh, dibuat jelek. Anda nggak tahu di TV, kakinya nggak cacat tapi ditekuk gini. Dan saya pernah di sini ada berjalan begini, padahal bisa jalan. Kenapa? Karena dengan penampilan yang lebih menghinakan diri, itu yang akan mendapat lebih belas kasih manusia. Allah tidak bisa dibohongi, tetapi Allah melihat hati kita. Kowe iki jaluk bener apa ora? Butuh betul apa enggak? Bos kamu tuh saya apa bos di dunia kamu? Kamu uang itu betul enggak? Nah kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam waktu dialog sama Raja Namrud. Namrud Tuhan ngakunya, Fir'aun Tuhan ngakunya. Tapi kan Nabi Ibrahim bilang, kalau kamu bilang Tuhan, dan Tuhan kamu siapa Ibrahim? Tuhan saya yang ngasih makan saya dan yang memberi minum saya. Kita ini lesan kita yang ngomong gitu, ya makan bismillah, tetapi belum sampai betul-betul masuk ke lubuk hati. Sebagaimana termasuk dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka punya keyakinan yang kuat. Bahkan kita lihat yang Rasulullah mengatakan, kalau saya ini jalan, kaki saya mengangkat satu, saya tidak yakin bisa turun kalau itu tidak karena Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Sahabat Abu Darda sewaktu ketemu sama sahabat yang lain dibilang, "Wahai Abu Darda, itu tempat kamu, rumah kamu kebakaran." Dia bilang, "Enggak. Saya ini habis lewat kampung kamu, rumah kamu kan di kampung itu kebakaran." Dia bilang, "Enggak." Kita pikir ini gimana orang ini? Karena dia bilang, karena saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang di pagi hari membaca doa ini, Masya Allah kan, wa man lam yasha' lam yakun, sampai akhir, dikatakan tidak akan kena hal-hal musibah dan lain-lain. Subhanallah, apa terus apinya loncat? Enggak, tapi subhanallah waktu di tempat Abu Darda ini sudah mati. Jadi dia betul-betul tidak kebakar. Ini banyak, dan tadi doa yang dibaca sama Abi Jamal. Maka Rasulullah SAW berdoa panjang begini. Ada salah satu riwayat yang mengatakan, ya Rasulullah, ajari doa tadi itu saya tidak hafal sama sekali, panjang bagus. Tapi Rasulullah mengatakan cukup kamu baca dengan kalimat tadi, Allahumma kalau ini atau inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammad. Ya Allah, saya mohon permohonan sebagaimana yang diminta oleh Rasulullah, dan saya berlindung kepadamu ya Allah sebagaimana berlindungnya Rasulullah. Itu sudah mencakup doanya Nabi, dan itu yang diajarkan sama Nabi buat kita. Ada doa-doa yang ampuh. Cuma tadi itu adab sama keyakinan kita yang mungkin kurang. Ini kita sebentar lagi masuk Ramadan. Ramadan itu ngasah, memperpendek jarak hubungan kita dengan Allah, biar merasakan kedekatan sama Allah. Karena tidak ada yang tahu Anda itu puasa atau tidak kecuali Allah. Anda bisa makan di pasar Klewer atau ke Semarang atau di kamar mandi bisa minum. Itu membuat kita merasa ada pengawasan Allah. Kalau Anda diawasi berarti kan Anda yakin Allah melihat Anda. Itu latihan. Nah kita berdoa mudah-mudahan kita masuk Ramadan dan nanti keluar Ramadan bisa menjalankan Ramadan dengan baik, dan keluar Ramadan bisa betul-betul menambah takwa kita, bisa lebih mendekat kepada Allah, dan apa? Memperbanyak doa. Ramadan kan termasuk waktu-waktu ijabah yang banyak. Duko, ojo mangan tok. Makanya itu kan dijebak ya. Termasuk waktu-waktu ijabah itu waktu saat berbuka puasa.
langsung makan, makan yang rokok yang sudah beli buah beli. Itu waktu-waktu ijabah, dan itu untuk melatih, mengasah kita. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa memasuki Ramadan, bisa keluar dari Ramadan dalam keadaan yang lebih bagus, lebih baik lagi. Dan ini Habib Jamal ini tanggal 7 menit sudah ditutup, saya muter lagi nanti. Ini kesimpulannya ya, yang termasuk mungkin kesimpulan yang termasuk penting juga. Mungkin kan kita itu mungkin juga pernah disampaikan di sini bahwa pada hakikatnya Anda berpikir kecil aja, sedikit aja. Anda ini kalau dimintai manusia siapapun yang terkenal dermawan, kalau dimintai terus ini marah, tidak ada mungkin senang orang anak sama orang udah siapapun udah. Kalau di pepatah Arab itu hakim atau yang terkenal dermawan, kalau kita minta lama-lama marah. Subhanallah, kita punya Allah Tuhan merintahkan kita untuk minta. Ini kan dasar. Dan minta marah-marah Allah. Minta bukan perintah. Ini yang harus dibedakan, ini ada. Memohon kan berarti tergantung yang ngasih, mau dikasih apa enggak gitu. Tetapi jangan lupa Rasulullah SAW memberi kabar gembira sama kita. Dan Allah berfirman, Allah kan tidak mungkin mengingkari janjinya. Allah saat mengabarkan bagaimana kedekatan, dan Allah berfirman, kalau wa idza sa'alaka ibadi, kalau hambaku tanya mengenai aku Allah, saya dekat. Jawab siapa yang minta, mohon. Anda kan mungkin tanya, saya minta uang kok nggak dapat ya? Saya minta ini kok nggak dapat? Tadi kalau Anda lihat doa-doa redaksi tadi yang termasuk satu yang dibaca sama Habib Jamal ini nas'aluka, yang kedua Habib Jamal tadi juga baca, itu yang diajarkan sama Nabi. Allahumma inna nas'aluka jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa i'tiqad. Ya Allah, kami mohon surga dan apa yang bisa membawa mendekatkan ke surga dari amal, perbuatan maupun i'tiqad. Doanya Nabi ada rezeki, ada, tapi otak kita ini cuma rezeki toh. Ya repot. Yang di otak kita ini sudah terkelabui keyakinan kurang, yang ada cuma urusan itu yang membuat kita ini bukan tidak dijabahi tetapi ditunda. Karena Allah berfirman bahwa semua akan dijabahi. Hanya saja bentuk ijabahnya itu ada yang minta uang dikasih uang, bisa seminggu, bisa sebulan. Ada yang minta uang tetapi diijabah, dikabulkan dalam bentuk dialihkan kejelekan yang akan menimpa orang itu. Ada juga yang mengatakan di situ yang apa selanjutnya, ada juga yang dikatakan bahwa nanti ada juga yang ditunda. Kenapa ditunda? Karena Allah tahu kapan waktu yang tepat bagi orang itu. Ada juga yang terakhir bahwa doa orang itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nanti di akhirat. Jadi semua dikabulkan. Kenapa di akhirat? Sampai ada riwayat menyebutkan bahwa nanti di akhirat ada orang-orang yang saat timbangan amalnya terlalu ngepres, ada masuk tambah. Ditanya, ya Allah, ini kok ada tambahan? Ini doa-doa kamu dulu. Kalau doa kamu dulu, kamu minta rezeki, saya kasih rezeki, kamu malah maksiat. Ini disimpan biar kamu selamat di akhirat ini. Dan kita juga lihat bagaimana seninya bercinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala saat seseorang mereka sudah berdoa. Ada, jangan lupa ya, ada syarat doa atau ada syarat, saya kan tidak nyebut di sini ya. Syarat-syarat diterimanya doa itu ada. Tadi itu tidak ada penghalang tadi. Sudah terlampaui semua, sudah beres, tetapi belum diijabahi sampai malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam tanda kutip Allah, ya Allah, kesian hambamu fulan sudah merengek minta kok belum ijabah. Allah bilang apa? Saya masih merindukan rintian doanya. Kalau nanti saya kabulkan, dia sudah tidak merintih berdoa lagi. Dan itu benar sama kita. Kalau Anda bisa dalam keadaan normal tetap merintih, berdoa, mohon, keyakinan, itu Anda wali. Itu namanya Anda wali. Karena di hati Anda betul-betul ada Allah.
kita masih jauh, tetapi paling tidak kita berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi tetap perbanyak doa, minta apapun sama Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha, kita yakinkan ke dalam diri kita, ke hati kita, ke otak kita bahwa semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dalam rangka menyongsong Ramadan, dan marilah kita tutup dengan berdoa.